ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bagaimana batasan muamalah dengan orang kafir? Yang pertama, dibolehkan kita melakukan muamalah yang bersifat duniawi selama tidak bertentangan dengan syariat. Seperti melakukan jual beli, bahkan hutang piutang pun, pinjam meminjam, tidak masalah. Selama caranya tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengandung riba dan lain-lain. Bahkan kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir, tapi dengan syarat. Syaratnya dua. Yang pertama dalam hal duniawi, bukan dalam hal membantu perayaan agama mereka misalkan, atau ajaran agama mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu bukan berbuat baik, tapi menolong dalam dosa. Yang dibolehkan dalam hal duniawi, kita kasih makanan, obat-obatan, pinjaman uang, atau hadiah uang, boleh. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia tidak termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Sebagaimana firman Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Dan Allah tidak pula melarang kalian untuk berbuat adil kepada mereka. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian juga termasuk batasan toleransi yang sangat penting dalam Islam adalah kita tidak boleh menzolimi non-muslim. Kita nggak boleh berbuat zolim kepada mereka. Kita wajib meyakini mereka kafir, salah. Mereka adalah orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu kita nggak boleh berbuat zolim kepada mereka. Sebagaimana Allah ingatkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zalim. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi ini secara singkat batasan bermuamalah dengan orang-orang kafir. Banyak orang mengajak menyembah Allah dengan perantara di kuburan. Yaitu yang dikubur itu orang yang dikatakan ulama, ustadz, orang soleh. Apakah dari pihak ustadz Ahlus Sunnah sudah menasihati langsung kepada mereka, ulamanya, bahwa perbuatan itu tidak benar? Ya, alhamdulillah hal-hal seperti ini ada diusahakan oleh para ulama ahli sunnah. Tapi kan hal-hal seperti itu nggak harus diupload ke medsos. Saya ketemu dengan Habib Fulan, saya nasihati dia. Apalagi kalau dia mengingkari nasihat itu, malah jadi keributan. Itu secara khusus. Dan secara umum kita menyampaikan dalam kajian, apalagi kajiannya itu diupload ke medsos, ke YouTube. Itu juga bagian dari cara menyampaikan nasihat. Dan betapa banyak di antara mereka yang kemudian mendapatkan hidayah dengan sebab mendengarkan rekaman-rekaman kajian atau membaca buku-buku para ulama ahli sunnah. Jadi nggak harus pula cara menasihati
mendatangi langsung orang itu bukan syarat. Boleh kita nasihati secara umum. Apalagi jika kemungkaran itu sudah tersebar luas. Maka wajib kita nasihati secara luas. Agar yang sudah terjerumus bertobat dan yang belum terjerumus tidak terpengaruh. Jadi penting menyampaikan nasihat secara umum. Iya. Apakah sholat witir sebelum tidur itu lebih baik? Tergantung orangnya. Kalau orangnya tidak yakin bisa bangun untuk sholat witir sebelum subuh, maka lebih baik dia sholat witir sebelum tidur. Tapi pada dasarnya kalau dia yakin, dia punya persangkaan kuat minimalnya bahwa dia bisa bangun untuk sholat witir di akhir malam, maka sholat witir di akhir malam itu lebih afdal. Dan gak harus tidur dulu sebenarnya. Kalau misalkan ada orang yang kebetulan lagi ada pekerjaan, lalu dia harus begadang semalam, lalu dia sholat witir di akhir malam, maka itu lebih afdal daripada dia sholat di awal malam. Jadi bukan syarat sholat malam maupun sholat witir secara khusus untuk tidur dulu, bukan syarat. Teman non-muslim bertanya kepada kami tentang pernikahan siri. Apakah dalam Islam diperbolehkan? Pertama, apa dulu yang dimaksud dengan pernikahan siri di sini? Mungkin kebanyakan yang dimaksud dengan pernikahan siri itu ada dua. Yang pertama, walinya nggak tahu. Dia menikah, walinya nggak tahu, ayahnya nggak tahu, itu tidak sah. Nabi SAW menegaskan, la nikaha illa biwaliin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kalau walinya sendiri nggak tahu, ayahnya nggak tahu, maksudnya ayah si wanita, bukan ayah si pria tidak ada masalah. Maka tidak sah pernikahannya. Ini yang pertama. Tapi kalau yang dimaksud dengan nikah siri, dinikahkan secara sah menurut agama, ada walinya yang nikahkan misalkan ayahnya sendiri, tapi nggak didaftarkan di KUA, maka hukumnya di satu sisi adalah sah, mereka sah sebagai suami istri menurut agama, tapi di sisi lain mereka juga berdosa menurut agama. Kenapa? Karena agama memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi untuk kemaslahatan kita. Itu kan pemerintah menetapkan aturan adanya pencatatan nikah, pendaftaran nikah di KUA itu untuk kemaslahatan, terutama kemaslahatan bagi wanita agar tidak dipermainkan oleh kaum laki-laki yang tidak baik. Sehingga berdosa dari sisi tidak taat aturan pemerintah. Namun dari segi sahnya, maka hukumnya sah. Sehingga mereka tidak disebut sebagai orang yang berzina. Tapi kalau walinya nggak tahu, maka mereka pezina. Pertanyaan hampir sama ya. Barang siapa memasuki pasar lantas mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah hadis ini termasuk hadis sahih? Wallahu alam, saya belum tahu lafaz yang seperti itu. Namun dari segi lafaznya tidak ada yang mengandung hal yang mungkar dari segi lafaznya. Apa hukumnya orang yang suka nge-share foto-foto? Boleh enggak? Maksudnya foto-foto dirinya begitu. Kalau dia seorang wanita, lalu di-share foto-fotonya dan bisa diakses oleh kaum laki-laki,
Begitu pula sebaliknya, kaum laki-laki share foto-fotonya diakses oleh kaum wanita, maka pertama itu fitnah. Itu membuka pintu-pintu fitnah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Gimana caranya laki-laki mau menahan pandangan sementara para wanita berlomba-lomba mengupload fotonya di medsos. Dan sebelum foto dia tampil cantik dulu, pakai make up dulu. Padahal aslinya nggak begitu. Makanya banyak laki-laki menyesal setelah ketemu, setelah lihat aslinya. Begitu pula sebaliknya, Allah mengatakan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada laki-laki, kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Ini dari segi fitnah antara lawan jenis yang kita tahu di masa ini luar biasa dahsyatnya. Salah satu penyebab utamanya adalah karena suka upload foto di medsos. Walaupun di balik foto-foto itu banyak tipuan-tipuannya. Belum lagi kalau kita bahas masalah yang lebih besar, masalah gambar bernyawa. Masalah gambar bernyawa. Walaupun memang ada khilaf ulama, apakah foto itu termasuk gambar bernyawa? Tapi kan kita hati-hati lebih bagus. Kita berhati-hati lebih baik. Dan pendapat yang kuat itu termasuk gambar bernyawa. Karena dalil-dalil tentang gambar bernyawa kan bersifat umum. Tidak membedakan dibuat dengan tangan atau dibuat dengan alat. Maka kita hindari, tentu lebih selamat, lebih bagus bagi kita. Belum lagi mudarat-mudarat yang lain yang ada di balik itu. Bagaimana jika diminta sumbangan untuk acara-acara yang bertentangan dengan syariat? Nggak boleh kita berikan. Kalau kita berikan berarti kita membantu dalam dosa. Tapi kita tetap berikan, lalu kita katakan, saya mau sumbang untuk air di masjid, untuk listrik di masjid. Tetap diberikan, bukan untuk acara itu. Supaya orang yang nagih nggak terlalu... Ya kalau kemudian apa yang kita berikan mereka gunakan untuk hal yang salah, ya dosa-dosa mereka. Yang penting kita nyatakan dengan tegas, ini bukan untuk acara itu, ini untuk saya bantu listrik di masjid, atau hal-hal yang bersifat ibadah lainnya, atau hal yang bersifat umum. Bagaimana memberi uang untuk pengamen? Sebelum dia nyanyi, kasih. Nih, sedekah, jangan nyanyi. Ya. Kalau kita bisa nasihati lebih bagus. Kasih 200.000. Bagaimana kiat agar sholat kita khusyuk? Kunci utama adalah menguatkan keimanan. Itu kunci utamanya. Yang kedua, pahami bacaan sholat kita. Pahami. Yang ketiga, usaha untuk mentadabburinya. Apa yang kita baca, kita tadabburi. Kita hadirkan makna-maknanya dalam hati kita. Kemudian berusaha untuk fokus, konsentrasi dengan sholat kita, dengan bacaan kita. Begitu pula menghindari hal-hal yang merusak kekhusyukan. Makanya Nabi SAW mengatakan, la salata fi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada solat kalau makanan sudah dihidangkan dan ketika seseorang menahan dua kotoran. Ini hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyukan kita. Begitu pula berdoa, mohon kepada Allah agar dianugerahkan kekhusyukan. Ana spontan mengatakan kafir karena melihat wanita berpakaian tidak senonoh.
yang saya kira tetangga saya yang Nasrani, ternyata hanya mirip. Dan Anda langsung beristighfar dan bersyahadat kembali. Nah, ini yang salah, mengkafirkan orang muslim walaupun dia kita lihat melakukan dosa besar. Nggak boleh kita kafirkan. Jadi pengkafiran itu ada dua. Pengkafiran yang wajib kita lakukan, kalau kita nggak lakukan malah Islam kita yang batal, yaitu mengkafirkan orang kafir, orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, pengkafiran yang tidak boleh kita lakukan, dosa besar, yaitu mengkafirkan sesama muslim walaupun muslim itu melakukan dosa besar, seperti wanita yang membuka aurat. Ya, kita mohon ampun kepada Allah dan bertobat, namun tidak dipersyaratkan harus bersyahadat kembali, karena itu bukan termasuk kufur besar yang membatalkan keislaman. Memang ada hadis Nabi SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jadi kalau saudaranya itu tidak kafir, kembali kepada orang yang mengucapkan, tapi maknanya bukan kufur besar. Dia tidak menjadi murtad karena itu. Itu kufur kecil. Orang yang mengkafirkan orang muslim ini adalah dosa besar, namun tidak sampai tingkat kufur besar. Sampai umur batas berapa anak yatim dapat kita santuni? Kategori anak yatim itu anak yang belum balik dan kehilangan ayahnya. Jadi kategorinya ada dua. Pertama, dia belum balik. Yang kedua, yang wafat adalah ayahnya, orang yang punya kewajiban menafkahinya. Tapi walaupun dia sudah balik, tapi kenyataannya dia masih miskin, maka tetap dianjurkan kita memberi bantuan kepadanya. Apakah hak-hak orang kafir itu dalam Islam? Tadi sudah kita sebutkan tadi ya. Pertanyaan yang pertama tadi. Kita boleh berbuat baik kepada mereka dan kita nggak boleh menzolimi mereka. Dan juga yang paling penting adalah kita punya kewajiban mendakwahi mereka. Bagaimana jika ada yang mengatakan pemerintah kita penyembah tagut? Apakah itu syubhat? Kalau kita mengatakan pemerintah kita penyembah tagut, berarti mereka kafir. Itu pengkafiran. Dan kalau orang yang mengatakan itu dia tidak bisa membuktikan ucapannya, maka itulah yang termasuk pengkafiran yang terlarang. Nah, biasanya kenapa mereka mengatakan pemerintah itu kafir, pemerintah penyembah tagut? Karena berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau itu yang menjadi alasannya, dan ini umumnya memang alasan yang mereka miliki, maka inilah perbedaan Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Ahlus Sunnah mengatakan tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kufur kecil, bukan kufur besar. Dari mana kita tahu itu? Dari para sahabat Nabi SAW. Baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dalam penafsiran wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Para sahabat mengatakan maksudnya kufur kecil. Bukan berarti kufur kecil jadi boleh, tidak juga. Kufur kecil adalah dosa terbesar, tapi tidak menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Adapun kaum Khawarij, mereka menganggap itu kufur besar. Pada dasarnya itu kufur kecil, kecuali orang yang berhukum dengan selain syariat itu terjerumus dalam satu dari tiga keyakinan, maka menjadi kufur besar. Yang pertama, dia menganggap hukum manusia sejajar dengan hukum Allah. Yang kedua lebih parah, dia menganggap hukum manusia lebih baik, lebih cocok, lebih pas daripada hukum Allah. Yang ketiga, dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian,
seorang muslim, apakah itu pemerintah atau rakyat biasa, yang terjerumus dalam kekafiran, yang sudah jelas-jelas dosa kekafiran misalkan, itu pun tidak otomatis langsung dapat dikafirkan. Kalau ada penghalang-penghalangnya seperti kebodohan. Kebodohan, al-jahlu, itu adalah penghalang dalam pengkafiran, dan ini juga disepakati ulama. Hanya ulama beda pendapat, siapa yang pantas dikasih uzur karena kebodohan, siapa yang tidak. Jadi ini berbahaya, jangan tergesa-gesa. Jadi bahkan walau kita sudah lihat seorang muslim itu melakukan kekafiran, nggak otomatis langsung bisa kita vonis kafir. Insya Allah di kesempatan lain kita bahas lebih detail tentang syarat-syarat dalam pengkafiran. Ini ada pembahasan yang lebih rinci. Yang kalau kita mau ringkas, urusan pengkafiran terhadap individu itu dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang bodoh. Terlebih lagi di masa sekarang, kita dapat info tentang pemerintah dari mana? Kan dari media-media. Itu media-media nggak jelas. Media-media buzzer untuk mengadu domba antara masyarakat dan pemerintah. Untuk memanas-manasi masyarakat. Media-media nggak jelas kan? Belum tentu sesuai dengan fakta yang mereka kabarkan di media-media itu. Mana yang didahulukan dalam mengikuti kajian? Sholat 2 rakaat dulu atau langsung mengikuti kajian sedang kajian sudah dimulai atau sedang berjalan? Sholat 2 rakaat dulu. Jangankan kajian, khutbah Jumat pun. Kalau kita masuk terlambat, khatib sudah mulai berkhutbah, tetap dianjurkan kita sholat sunnah 2 rakaat. Sebagaimana ada seorang sahabat, beliau masuk terlambat, dia langsung duduk. Nabi SAW sedang berkhutbah ketika itu menyuruh dia untuk sholat 2 rakaat. Tapi sholatnya diringankan, jangan dipanjangkan. Itu ketika khatib sedang berkhutbah, apalagi kajian, tentu lebih dianjurkan lagi dia sholat sunnah. Bagaimana kedudukan hadis tentang sholat syuruk, sahih atau dhaif? Syekh Albani rahimahullah, beliau mensahihkan hadisnya. Apakah apabila orang tua memberikan warisan kepada anaknya yang non-muslim, apakah berdosa? Bagaimana hukumnya menurut Islam? Iya, tidak sah warisannya. Dan kalau misalkan dia punya anak muslim dan non-muslim, berarti dia ambil bagian anak yang muslim itu lalu dia berikan kepada non-muslim. Tapi kalau dia masih hidup dan dia berikan hadiah, boleh. Karena hadiah bukan warisan. Namun hadiah harus dia bagi adil kepada semua anaknya. Dan orang tua wajib untuk mendakwahi anaknya. Anaknya lebih wajib lagi dia dakwahi. Walaupun anaknya tadinya muslim, kemudian murtad. Ya mas, sekalian seringkali kita menjadi benci kalau ada keluarga yang murtad. Tapi ingat, kita masih punya kewajiban untuk mendakwahi dia. Jangan kita biarkan begitu saja. Apalagi kalau anak kita, na'udzubillah, maka kita dakwahi dia. Dan boleh kita gunakan harta untuk melunakkan hatinya agar mau menerima nasihat kita. Hukum takziah membawakan karangan bunga kepada keluarga mayit. Tidak ada contoh dari Nabi SAW, tidak pula dari para sahabat, tidak pula dari para ulama, imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, dan juga tidak ada gunanya. Mungkin hanya jadi sampah, mengotori, dan juga termasuk pemborosan harta. Apalagi kan harganya biasanya mahal kan? Iya. Kasih saja uangnya. Kenapa nggak kasih uangnya? Kasih uangnya.